Inilah rekaman CCTV saat korban Aca Daeng Naba, 64 tahun, menjadi korban tabrak lari di Jalan Laya, Kecamatan Bonto Ala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Korban yang hendak menyeberang tiba-tiba ditabrak pengendara sepeda motor yang berboncengan. Bukannya menolong korban, pengendara motor tersebut malah kabur. Nyawa korban pun tidak terselamatkan meski sempat dilarikan ke rumah sakit oleh warga. Saya berlari kebetulan itu bapak berdiri di depan pintu, langsung disambar dengan motor. Itu dari arah mana? Dari sini. Oh, menuju ke sentral. Ke sentralnya? Ya. Ini bapak ini mau menyeberang atau bagaimana? Mau menyeberang tapi tidak jadi, mundur langsung disambar. Atas kejadian ini, pihak kepolisian dari Unit Lakalantas Polrestabes Makassar langsung melakukan penyelidikan dengan melakukan olah TKP dan memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. Sementara kami masih dalam lidik. Ya, kami sudah sampaikan kepada jajaran untuk memaksimalkan penyidikannya, segera lakukan tindakan-tindakan yang mempercepat proses penanganan kasus ini. Pelaku kini dalam pengejaran pihak kepolisian Satlantas Polrestabes Makassar. Polisi pun mengimbau agar pelaku segera menyerahkan diri. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Kepada istrinya Septian, saya minta maaf. Ya, begitulah duka cita daripada hati seorang ibu ya. Udah, cukup ya. Sampaikan kepada keluarganya Septian, saya minta maaf yang sedalam-dalamnya. Farida Felix, ibu dari Abraham Michael Felix, pria 27 tahun tersangka kasus pembunuhan satpam yang bekerja di rumahnya, menangis tak henti atas perbuatan keji yang dilakukan anaknya. Ia tak menyangka di rumahnya terjadi pembunuhan keji yang dilakukan oleh anak kandungnya sendiri. Hasil otopsi forensik membuktikan tubuh korban atas nama Septian mengalami 22 tusukan di bagian perut dan leher. Korban meregang nyawa lantaran luka gorok. Aksi ini dilakukan saat korban sedang tidur di dalam pos satpam. Kalau bisa, bagaimana orang tuanya? Saya bertemu, saya berlutut minta maaf kepada ibunya Septian. Saya berlutut minta maaf kepada ibunya Septian. Karena anak saya melakukan itu di bawah kontrol obat-obat yang dimakannya. Jadi saya sangat sedih. Sangat sedih. Motif tersangka tega membunuh satpam yang menjaga rumahnya ini lantaran kesal. Korban sering mengadukan dirinya yang kerap pulang malam ke ibu tersangka. Dari hasil pemeriksaan juga terbukti saat kejadian tersangka dalam pengaruh narkoba jenis Sinte. Atas perbuatannya tersebut, tersangka dijerat pasal 340 KUHP atau pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara dan maksimal penjara seumur hidup. Dari Bogor, Jawa Barat, Adi Firmansyah, iNews melaporkan. Unit Sat Narkoba Polres Bintan menggagalkan aksi penyelundupan satu pucuk senjata api asal Republik Ceko beserta narkotika di Pelabuhan ASDP Tanjung Uban, Kabupaten Bintan. Inilah ke-6 orang pelaku penyelundupan sepucuk senjata api dan narkotika jenis sabu-sabu. Ke-6 orang pelaku masing-masing bernama Bayu Arizona, Rizky Ahmad, Yori Afrizal, Diki Herni, Nur Rahman Firdaus, dan Yasin bin Amroji, warga negara Malaysia. Mereka diamankan petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Bintan saat turun dari kapal Roro di Pelabuhan Tanjung Uban. Dalam penggeledahan, polisi menemukan satu pucuk senjata api jenis CZ75BD buatan Republik Ceko, sabu seberat 31,80 gram, heroin 13,12 gram, ganja 5,88 gram, pil Happy 5 2,66 gram,
dan sejumlah mobil Honda Brio berwarna putih dengan nomor polisi BP 1840AO. Informasi yang kami dapat dari pelaku dari negara Malaysia. Bu, dijual berapa, Bu? Untuk penjualan lagi kami dalami, tetapi dari pelaku dia hanya sebagai perantara atau pengantar saja. Untuk Senpi dia mendapatkan Rp5.000 untungannya. Pesanan senjata api. Sementara barang bukti narkoba yang ditemukan rencananya akan digunakan para pelaku untuk berpesta narkoba. Polisi saat ini masih mendalami jaringan yang terlibat dalam penyelundupan senpi dan narkoba tersebut. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Zuprianto, iNews melaporkan. Memasuki hari ke-6 pasca kebakaran di Glodok Plaza, Jakarta Barat, pencarian korban hilang masih terus dilakukan. Namun proses evakuasi dihentikan pada Senin sore karena terkendala cuaca dan material bangunan yang berat sehingga menyulitkan pencarian korban. Dan berikut laporan Galuh Pandu dari Glodok Plaza, Jakarta Barat. Memasuki hari ke-6 pasca kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat, pencarian korban masih nihil. Dari 14 korban yang dilaporkan hilang, 8 kantung jenazah sudah berhasil dievakuasi namun masih belum bisa teridentifikasi dan ada kemungkinan 1 kantung jenazah berisi lebih dari 1 korban. Dan saat ini saya tepat berada di antara reruntuhan puing-puing bangunan bekas kebakaran dan proses pembersihan sudah dilakukan. Dan hari ini proses pencarian berakhir pada sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dikarenakan cuaca yang kurang mendukung karena hujan yang terjadi selama beberapa jam yang menyebabkan ruangan licin khususnya di lantai 7, 8, dan 9 tempat paling terdampak dari kebakaran. Dan hari ini proses pencarian difokuskan pada pembersihan puing-puing dan reruntuhan bangunan serta membuka akses ke ruangan yang berpotensi atau diduga masih ada korban di dalamnya. Dan pencarian ini akan dilanjutkan esok hari pada pukul 8 pagi dan akan berlangsung hingga 2 hari ke depan karena membutuhkan alat khusus untuk memecah material yang berat dan sulit dan mempersulit proses evakuasi korban. Namun ada sekitar 650 toko yang di dalam gedung ini tidak bisa beroperasi. Sehingga kami dapatkan informasi juga bahwa akibat kebakaran tersebut serta beragam material yang rusak akibat kebakaran ini menyebabkan kerugian hingga mencapai lebih dari 90 miliar rupiah. Dan proses olah TKP ini akan dilakukan setelah proses pembersihan material, reruntuhan dan juga korban sudah ditemukan semuanya. Dan untuk selanjutnya akan dilakukan olah TKP untuk mencari tahu apa penyebab dan sumber dari kebakaran. Sementara informasi yang kami dapatkan, sumber kebakaran ini berasal dari lantai 9 berdasarkan keterangan para saksi yang kemudian merambat ke lantai 8 dan pencarian akan difokuskan di lantai 8 mengingat bahwa sebagian besar korban yang kemarin ditemukan ini paling banyak berada di lantai 8. Pencarian masih akan terus berlanjut, dilanjutkan pada besok pukul 8 pagi. Sementara itu yang dapat kami informasikan dari Glodok Plaza, Jakarta Barat, Galuh Pandu Aristiawan melaporkan. Sementara itu proses identifikasi korban saat ini masih berlangsung dan kami sudah terhubung dengan rekan kami Syahreza Zanski yang berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Syahreza, seperti apa berlangsungnya identifikasi korban? Sudahkah ada korban yang teridentifikasi atau seperti apa proses pemberian data antemortem dari keluarga? Ya baik Anissa dan juga pemirsa, jika berbicara mengenai seberapa banyak korban yang sudah diidentifikasi memang hari ini nihil sekali, namun temuan dari tim DVI Rumah Sakit Polri Kramat Jati disebutkan bahwasanya ada dari 8 kantong jenazah yang dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, 2 diantaranya merupakan wanita yang berusia muda. Memang ini belum diidentifikasi lebih lanjut karena perlu ada beberapa sampel DNA yang dicocokkan di pos antemortem yang hingga saat ini masih berlangsung. Namun bisa dipastikan 2 jenazah tersebut merupakan wanita berusia muda dan memang sejauh ini tim DVI Posdokes Polri sudah mengirimkan 22 sampel dari 8 jenazah dan menghasilkan kesimpulan tadi yakni 2 wanita muda yang berusia muda maksudnya. Anissa dan juga pemirsa perlu diketahui dalam peristiwa ini
disimpulkan bahwasanya ini merupakan kejadian open disaster. Artinya memang ada kemungkinan melebihi dari angka korban hilang, yakni lebih dari 14 orang. Dan juga ini bisa melebihi dari angka yang tewas, yakni lebih dari 8 kantong jenazah yang sudah dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Namun bisa disimpulkan Anissa dan juga pemirsa, proses identifikasi ini masih belum menemukan titik temunya bagi para kantong jenazah yang dilarikan. Karena kondisi daripada jenazah ini nahas sekali, Anissa, ditemukan dengan kondisi hangus, bahkan tidak menyisakan anggota tubuh daripada korban, gitu, sehingga ini menyulitkan bagi tim DIVE untuk bisa melakukan identifikasi lebih lanjut, namun hanya menunggu beberapa data ataupun sampel DNA yang disampaikan oleh keluarga korban di posko antemortem di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Anissa dan juga bisa perlu diketahui, informasi yang kami terima ada 6 dari 14 korban yang hilang ini merupakan kru maskapai penerbangan swasta, dan pihak RS Polri juga telah mengirimkan surat ke Balai Kesehatan Penerbangan untuk meminta data rekam medis sehingga nanti akan disesuaikan sesuai sampel DNA post antemortem yang hingga saat ini masih berlangsung untuk proses identifikasi lebih lanjut oleh Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Namun dipastikan pada hari ini ada dari 8 jenazah, maksudnya dari 8 kantong jenazah, 2 diantaranya sudah bisa diklasifikasikan sebagai 2 wanita yang berusia sangat muda. Sementara itu, Anissa, kembali ke Anda. Baik, Syahreza, sudah berapa keluarga yang memberikan data postmortem? Apakah hari ini ada yang memberikan data tersebut? Iya, baik Anissa dan juga pemirsa, memang hingga pantauan kami sejauh ini sudah ada 14 keluarga korban yang datang ke pos antemortem untuk memberikan beberapa data ataupun bahkan sampel DNA nantinya akan diproses dalam pos antemortem tentunya. Dan memang hingga saat ini, hingga malam ini belum ada keluarga korban baru yang melaporkan kerabatnya yang menjadi korban tewas akibat peristiwa kebakaran di Glodok Plaza pada pekan kemarin, pada Rabu kemarin. Dan memang ini termasuk open disaster, Anissa dan juga pemirsa, mengingat korban hilang masih dicari apakah nantinya angkanya melebihi daripada data yang diterima oleh BPBD, yakni 14 orang yang dinyatakan hilang. Namun hingga saat ini dari 8 kantong jenazah yang dibawa, 2 diantara yang merupakan wanita yang digolongi wanita berusia muda. Sementara itu, Anissa. Baik, jadi sampai saat ini posko juga masih dibuka. Apakah ada keluarga lain yang melaporkan keluarga yang hilang ataupun memberikan data antemortem? Baik, terima kasih Syahreza Zanski melaporkan langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Selamat bertugas kembali. Anda kembali di iNews Prime. Pemirsa, Polda Metro Jaya terus menyelidiki penyebab kematian Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan Osteven yang jasadnya ditemukan mengambang di perairan Marunda, Jakarta. Polisi terjunkan tim Lab 4 untuk periksa kendaraan Jenderal Purnawirawan TNI tersebut. Tim Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri memeriksa kendaraan Brigjen Purnawirawan TNI Hendrawan Osteven yang disimpan di Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Metro Jaya pada Senin sore. Bagian kendaraan yang sudah dipenuhi lumpur ini diperiksa dan didokumentasikan untuk kepentingan penyelidikan. Pemeriksaan dilakukan dengan teliti mulai dari bagian depan, tengah hingga bagian bawah kendaraan. Akan dilakukan pemeriksaan terhadap mobil ya oleh tim Puslapor Bareskrim Polri didampingi oleh penyidik dari Subdit Resmo di Treskrimum Polda Metro Jaya. Akan dilakukan pendalaman pemeriksaan terkait kondisi mobil. Sebelumnya kendaraan ini ditemukan tim SAR Jakarta pada Sabtu akhir pekan kemarin atau 8 hari setelah jasad korban ditemukan. Posisi kendaraan berada sekitar 5 meter dari dermaga Marunda dengan kedalaman sekitar 6 meter. Sebelum ditemukan meninggal dunia, Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan Osteven terekam kamera pengawas atau CCTV saat mengemudikan kendaraan di dermaga hingga tercebur ke dalam laut pada Kamis malam tanggal 9 Januari lalu. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.
Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengakui pagar laut misterius di Tangerang sudah bersertifikat hak guna bangunan atau HGB. Total ada 263 bidang tanah di atas pagar laut yang punya sertifikat HGB. Kami membenarkan ada sertifikat yang berseliweran di kawasan pagar laut sebagaimana yang muncul di banyak sosmed tersebut. Jumlahnya 263 bidang dalam bentuk SHGB atas nama PT Intan Agung Makmur sebanyak 234 bidang dan atas nama PT Cahaya Inti Sentosa sebanyak 20 bidang. Kemudian atas nama perseorangan sebanyak 9 bidang. Kemudian ada juga SHM, surat hak milik, atas 17 bidang. Jadi berita-berita yang muncul di media maupun di sosmed tentang adanya sertifikat tersebut, setelah kami cek benar adanya, lokasinya pun benar adanya sesuai dengan aplikasi Bumi, yaitu ada di Desa Kohot.